Jadi dalam hal ini kalau ada suatu kasus yang menyangkut tindakan hukum, apakah itu kriminal, itulah yang kemudian kita sampaikan kepada APH, apakah itu KPK, apakah kejaksaan atau kepolisian. Kita bekerja sama dengan ketiga aparat penegak hukum itu untuk menindaklanjuti dalam rangka penegakan hukum. Saya sangat senang sekali seperti yang saya sampaikan kemarin di Solo, bahwa berita mengenai pertama transaksi 300 triliun dan juga keinginan Pak Mahfud untuk meyakinkan bahwa Kementerian Keuangan di bawah kepemimpinan saya untuk melakukan tindakan yang konsisten. Saya sangat senang mendapatkan dukungan dari Pak Mahfud. Dan kami berdua ini selain kemarin ada di tim BLBI yang kita terus akan menjalankan ya Pak ya sampai akhir tahun ini. Saya juga akan senang kalau di dalam kasus ini saya mendapatkan dukungan dan juga terus menerus dorongan dari Pak Mahfud maupun instansi lain, PPATK, APH di dalam menjalankan tugas untuk membersihkan Kementerian Keuangan. Tidak ada yang tidak, dalam hal ini tidak ada yang tidak akan kita buka. Jadi kita akan terus membuka dan semakin dalam hal ini seperti pegawai negeri di Kementerian Keuangan walaupun sudah mendapatkan hukuman disiplin seperti pemberhentian, kami tentu akan terus mengikuti kasusnya dan kalau masih ada data yang berasal dari kami Kementerian Keuangan untuk membantu aparat hukum menjalankan langkah-langkah tindakan penegakan hukum, kami juga akan terus bekerja sama. Sehingga apa yang terjadi dengan saudara RAT maupun saudara ED itu atau saudara lain yang disebutkan sebagai sirkus, monggo saya akan terus mendukung langkah-langkah dari penegakan hukum yang dilakukan oleh instansi aparat penegak hukum. Itu yang saya ingin sampaikan. Yang kedua, kalau ada yang bertanya mengenai kewenangan Kementerian Keuangan di dalam menangani pegawai negeri, saya sampaikan tadi, kami melaksanakan tugas berdasarkan Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014 dan PP nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Di sini hukuman-hukuman yang kita lakukan mengacu kepada undang-undang dan PP tersebut. Saya sampaikan kepada Presiden, kepada Pak Mahfud, kalau kita tidak puas ada orang yang menurut saya hukumannya harusnya lebih berat. Namun hukuman terberat yang ada di dalam PP tersebut adalah 1. Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan. Itu kami akan lakukan semuanya. 2. Pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan. 3. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS. Itu hukuman yang terberat yang ada di dalam PP 94 2021. Kalau kita merasa bahwa hukuman itu tidak terlalu berat, ya saya sampaikan kepada Pak Mahfud. Pak Mahfud, apakah dengan tingkat kesalahan yang ada, hukuman seperti itu dianggap sesuai atau tidak? Tapi kami harus melaksanakan sesuai dengan Undang-Undang ASN dan peraturan mengenai pegawai negeri sipil, disiplin PNS, yaitu PP nomor 94 2021. Itu yang kita terus akan lakukan dengan disiplin. Saya ingin tegaskan sekali lagi, seluruh surat dari PPATK kepada kami, baik yang permintaan kami sendiri, 70% adalah kami yang meminta, atau yang 30% inisiatif dari PPATK, itu kita semua tindak lanjuti. Dan saya akan meyakinkan bahwa ini akan terus kita lakukan dan saya akan sampaikan ke Pak Mahfud. Pak Mahfud, saya akan update ke Bapak mana-mana yang sudah dilakukan. Ketiga, mengenai 300 triliun. Sampai siang hari ini saya tidak mendapatkan informasi 300 triliun itu ngitungnya dari mana, transaksinya apa saja, siapa yang terlibat.
Jadi dalam hal ini teman-teman media silahkan nanti mungkin bertanya kepada Pak Ivan. Karena sampai hari ini di surat yang Pak Ivan sampaikan kepada saya hari Kamis, surat tersebut menyangkut jumlah surat yang disampaikan PPATK pada kami dan list dari kasusnya, tidak ada angka rupiahnya. Jadi kalau hari ini teman-teman media menanyakan kepada saya, jawaban saya tetap sama seperti kemarin karena saya nggak ada tambahan informasi. Nanti saya sudah kontak Pak Ivan, saya juga seizin Pak Mahfud ya Pak Mahfud. Iya. Saya tanyakan kepada Pak Ivan 300 triliun itu seperti apa Mbok? Ya disampaikan aja secara jelas kepada media. Siapa-siapa yang terlibat, pohon transaksinya seperti apa. Dan apakah informasi itu bisa di-share ke publik, apakah informasi itu menjadi bukti hukum, monggo, makin detail makin bagus. Saya juga ingin tahu supaya saya tahu siapa saja yang makin terlibat sehingga pembersihan kita juga lebih cepat. Jadi informasi 300 triliun sampai siang hari ini saya tidak bisa menjelaskan karena saya belum melihat angkanya, datanya, sumbernya, transaksi apa saja yang dihitung, siapa yang terlibat, gitu ya. Nanti kita tindak lanjuti dengan Pak Ivan, karena Pak Mahfud akan pergi dinas ke luar negeri, saya akan tetap aja mengontak Pak Ivan untuk mendapatkan data itu. Dan saya sudah menugaskan kepada Pak Wamen, Pak Irjen, Pak Dirjen Pajak, Dirjen Bea Cukai untuk semuanya melakukan follow up. Ada data baru, kita terus tindak lanjuti. Terakhir yang ingin saya sampaikan adalah mengenai langkah-langkah yang kita lakukan dengan PPATK untuk bisa menggunakan undang-undang tindak pidana pencucian uang. Karena ini adalah undang-undang domainnya pencucian uang yang nanti mungkin Pak Mahfud akan sampaikan. Satu, kami pajak, bea cukai terutama ini yang disorot, bekerja sama dengan PPATK untuk mengungkapkan beberapa kasus dalam rangka tugas kita adalah mengamankan penerimaan negara. Pertama, di dalam Direktorat Jenderal Pajak, kita menganalisa dan memanfaatkan laporan harta dan aset yang kita terima, dan kita dari 1.129 laporan, ini pajak ya dengan PPATK, yang proaktif kita terima berjumlah 507. Hasil analisa yang dilakukan PPATK bersama kami. Kemudian memanfaatkan hasil itu untuk mengamankan penerimaan negara. Ini kemarin yang sudah dilaporkan kepada Pak Mahfud oleh Dirjen Pajak. Kita sudah merecover 7,08 triliun rupiah yang merupakan penerimaan negara pajak dan penggunaan informasi mengenai pencucian uang untuk kemudian kita ambil sebagai hak negara.